Hai teman-teman pejuang CPNS 2020 yang mengambil formasi bidan, meskipun ini juga bisa dipakai untuk bahan belajar buat teman-teman yang di formasi perawat dan dokter. Kali ini kita akan membahas trik membedakan jenis-jenis abortus, karena kalau saya lihat di soal SKB ini cukup banyak soal-soal terkait materi abortus, dan hampir setiap yang sudah ujian itu pasti dapat soal abortus. Jadi kita akan bahas di video kali ini. Oke, jadi abortus itu sebenarnya adalah perdarahan yang terjadi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu, atau disebut juga dengan istilah perdarahan dalam kehamilan muda. Perdarahan yang terjadi di usia kurang dari 20 minggu itu bisa dibagi menjadi 3. Jadi bukan cuma abortus yang terjadi di kehamilan muda, tapi bisa jadi dia abortus, kehamilan ektopik terganggu, atau mola hidatidosa. Jadi nanti kalau kamu ketemu soal perdarahan, terus usia kehamilannya masih di bawah 20 minggu atau dia masih di trimester 1, maka kamu harus bisa membedakan apakah dia mengalami abortus, KIT, atau mola. Ya, di antara 3 itu nanti. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya dari abortus. Abortus itu ada banyak jenisnya, dan ini sering ditanyakan di SKB. Jadi abortus itu ada abortus imminens, incipiens, complete, dan incomplete. Apa sih bedanya dari jenis-jenis abortus ini? Abortus imminens itu adalah abortus yang baru berupa ancaman. Jadi ceritanya itu adalah si janinnya itu janinnya masih hidup, tapi keluar perdarahan gitu ya, janinnya masih hidup, sehingga kalau misalnya dia masih berupa ancaman dan janinnya masih hidup, maka harusnya masih bisa kita pertahankan. Gejala khas dari abortus imminens adalah yang pertama, perdarahannya sedikit, kemudian janinnya masih di dalam uterus dan masih hidup biasanya. Pembukaan serviksnya tidak ada, ostium uteri internumnya atau OUI-nya tertutup, atau serviks atau porsionya tertutup. Kemudian tanda lainnya mungkin ada keluhan nyeri perut dan tes kehamilannya masih positif. Abortus incipiens itu adalah ketika abortusnya itu sudah terjadi dan janinnya juga sudah meninggal. Nah, di sini gejala khasnya adalah karena janinnya sudah mati, kan otomatis uterus akan mengeluarkan si janin tuh, sehingga perdarahannya banyak dan disertai dengan gumpalan. Janinnya masih ada di dalam uterus. Jadi walaupun janinnya sudah mati, si janin ini masih ada di dalam uterus, dia belum keluar. Kemudian pembukaan serviksnya sudah mulai membuka, karena prinsip uterus itu kalau ada benda asing dia nggak mau nutup. Ya, dia akan terus membuka untuk mengeluarkan sisa-sisa jaringan yang ada di uterus. Kemudian OUI-nya terbuka atau porsio serviksnya terbuka. Tanda lain yang khas adalah adanya mules atau nyeri perut yang kuat. Kemudian besarnya uterus tidak sesuai dengan usia kehamilan. Kemudian abortus komplit. Nah, abortus komplit ini adalah abortus yang disertai dengan keluarnya seluruh bagian janin, atau janinnya itu keluar semua secara utuh, jadi nggak ada sisa lagi. Itu kita sebut sebagai abortus komplit. Atau kalau bisa saya buat hubungan, sebenarnya abortus komplit atau incomplete itu sebenarnya adalah bentuk dari abortus incipiens gitu ya. Cuman bedanya adalah yang satu keluar jaringannya utuh, yang satunya masih ada sisa jaringan gitu. Kemudian perbedaan antara abortus komplit dan incomplete. Abortus komplit itu perdarahannya disertai dengan keluarnya seluruh bagian janin. Jadi si janinnya udah keluar semua. Sedangkan incomplete masih ada sisanya di dalam. Jadi janinnya itu tidak lahir secara utuh gitu ya, masih ada yang tersisa di dalam. Dari sisi pembukaan serviks antara komplit dengan incomplete itu nggak khas ya, karena di komplit pembukaannya menutup, atau bahkan mungkin masih juga membuka di komplit ini, karena misalnya dia baru banget terjadi nih abortus komplitnya, maka otomatis serviksnya belum menutup semuanya gitu, jadi mungkin membuka atau menutup. Sedangkan pada abortus incomplete dia pasti membuka karena masih ada sisa jaringan. Yang membedakan khas komplit dengan incomplete selain dari sisa jaringannya tadi adalah kalau abortus komplit karena semuanya udah keluar, maka otomatis TFU-nya akan lebih rendah dari usia kehamilan.
ya, dan hasil konsepsinya semuanya sudah dikeluarkan, jadi tidak lagi teraba sisa jaringan. Sedangkan abortus incomplete gitu ya, ini mungkin akan terus terjadi perdarahan sehingga akan muncul tanda-tanda shock gitu. Itu bedanya. Atau kalau bisa saya simpulkan, perbedaan antara abortus imminens dengan incipiens itu ada pada pembukaan serviksnya. Kalau abortus imminens, serviksnya masih menutup, masih bisa dipertahankan. Abortus incipiens, serviksnya sudah terbuka, tapi janinnya masih di dalam. Terus bedanya komplit sama incomplete itu ada pada sisa jaringannya. Kalau komplit dia sudah keluar semua jaringan janinnya, sudah tidak ada sisa. Sedangkan incomplete itu ketika masih ada teraba sisa jaringan. Itu bedanya. Kemudian selain yang jenis-jenis abortus tadi, ada juga yang disebut dengan istilah abortus habitualis. Nah, abortus habitualis itu adalah abortus yang terjadi 3 kali berturut-turut atau lebih. Jadi sekarang abortus, hamil lagi abortus, hamil lagi abortus. Itu kan udah 3 kali dan berturut-turut. Nah, itu kita sebut sebagai abortus habitualis. Ada juga referensi yang mengatakan disebut habitualis kalau sudah abortus 2 kali berturut-turut atau lebih gitu ya. Kemudian apa penyebab dari abortus habitualis? Penyebab yang paling sering ditemukan itu adalah yang pertama gangguan pengentalan darah, atau ada namanya antiphospholipid syndrome ya, atau trombofilia. Jadi darahnya itu terlalu kental. Kemudian mungkin juga disebabkan oleh adanya penyakit infeksi, misalnya ibunya punya infeksi gonore, punya infeksi sifilis, atau punya infeksi toksoplasmosis. Ini bukan toksoplasmosis ya, harusnya toksoplasmosis. Nah, kemarin keluar nih di soal SKB, kalau misalnya ada ibu dengan abortus berulang, pemeriksaan apakah yang harus dilakukan? Nah, kalau kita lihat dari penyebabnya, sebenarnya pemeriksaan yang harus dilakukan itu lebih tepatnya ke TORS atau pemeriksaan TORS ya, karena salah satu dari TORS itu ada toksoplasma. Toksoplasma ini termasuk salah satu penyebab abortus habitualis yang paling sering ditemukan. Kemudian selain itu, mungkin juga terjadi akibat adanya kelainan kromosom atau kelainan kongenital. Kelainan kongenital misalnya bentuk uterusnya yang tidak sempurna, atau dia serviksnya yang bermasalah, terlalu pendek dan sebagainya. Itu dapat mengakibatkan terjadinya abortus habitualis. Kemudian misabortion. Nah, misabortion ini adalah ketika janinnya mati, sudah mati, tapi tidak ada tanda-tanda abortus. Jadi tertahan si janin itu di dalam uterus selama berminggu-minggu. Nggak ketahuan kalau janinnya udah mati karena tidak ada tanda-tanda abortus. Kalau abortus kayak tadi abortus incipiens itu kan harusnya muncul perdarahan, serviksnya terbuka, ada mules dan sebagainya. Nah, tapi pada kasus misabortion itu janinnya mati tapi tidak muncul tuh gejala-gejala abortusnya sehingga tidak disadari. Nah, biasanya ketahuannya itu adalah ketika kita melakukan pemeriksaan ANC ulang, kok TFU-nya nggak naik, terus DJJ yang tadinya udah ada tahu-tahu jadi nggak ada. Nah, itu biasanya yang khas dari misabortion. Kemudian abortus septik. Nah, abortus septik ini adalah abortus yang disertai dengan munculnya tanda-tanda infeksi. Jadi misalnya perdarahan, mules, terus demam, terus pengeluaran darahnya itu berbau. Nah, itu kita sebut sebagai abortus septik. Biasanya abortus septik ini terjadi pada kasus abortus kriminalis. Abortus kriminalis itu adalah abortus yang dilakukan secara sengaja tanpa indikasi medis. Jadi masih ingat kan ada indikasi medis abortus yang jika dia punya anomali kongenital mayor, jika ibunya punya penyakit yang mengancam jiwa, jika dia korban pemerkosaan, itu kan sebenarnya boleh tuh atas indikasi, tapi harus dilakukan oleh tenaga yang berwenang, sudah tersertifikat dan di lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes. Nah, abortus kriminalis itu adalah yang terjadi di luar itu. Jadi kayak misalnya dia beli obat nih di Instagram, atau dia ke dukun ngugurinnya dan sebagainya. Nah, biasanya karena tempat aborsinya yang tidak aman, alat yang digunakannya tidak bersih, nah inilah yang memicu terjadinya abortus septik. Meskipun pada abortus yang memang terjadi secara spontan juga, abortus septik ini mungkin juga terjadi, tapi risikonya lebih rendah dibandingkan dengan abortus kriminalis. Oke, nah sekarang kalau kamu ketemu kasus abortus, apa yang harus dilakukan?
Ini saya ambil dari buku Saku Pelayanan Maternal di Fasilitas Kesehatan Primer dan Rujukan, di buku merah itu ya. Abortus incipiens dan abortus incomplete yang namanya kasus gawat darurat, pasti tindakan awalnya selalu kita stabilisasi keadaan umum, nilai airway, breathing, circulation, kemudian tangani. Kalau breathingnya bermasalah, pasang infus. Kalau ternyata perdarahannya banyak, KU ibunya jelek, berarti pasang infus ya, oksigen dan infus. Itu lihat, sesuaikan dengan KU ibu yang ada di dalam soal. Nah, setelah melakukan stabilisasi, maka tata laksana umumnya adalah karena incipiens dan incomplete ini udah terjadi ya abortusnya, maka jelaskan bahwa kehamilan itu sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Kemudian jika kita di BPM, segera lakukan rujukan ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan USG dan evakuasi jaringan dari uterus jika diperlukan. Evakuasi jaringan tuh maksudnya adalah kuretase dengan catatan jika diperlukan. Kemudian jika kita bekerja di rumah sakit atau ketika klien sudah di rumah sakit, maka kita dapat berkolaborasi dengan dokter spesialis untuk pemeriksaan USG dan merencanakan evakuasi jaringan dari uterus. Setelah dilakukan evakuasi jaringan, jangan lupa berikan informasi tentang kontrasepsi pasca keguguran. Itu untuk incipiens dan incomplete. Kemudian untuk abortus komplit, sama seperti tadi, stabilisasi keadaan umum, kemudian nilai airway, breathing, circulation, dan tangani sesuai dengan hasil penilaian kamu. Karena ini sudah terjadi dan sudah keluar semua jaringannya, maka jelaskan bahwa kehamilan sudah tidak bisa dipertahankan. Kemudian yang kedua, jika di BPM, meskipun kita anggap abortus komplit, tetap kita harus melakukan rujukan ke dokter SPOG untuk melakukan pemeriksaan USG sehingga bisa dipastikan tidak ada sisa jaringan. Dan yang ketiga, berikan informasi tentang kontrasepsi pasca keguguran. Selalu ya, pasca keguguran itu kontrasepsi konselingnya harus diberikan. Nah, terus gimana dengan abortus imminens? Tadi kita bilang bahwa abortus imminens itu masih dapat dipertahankan kan? Nah, karena itu abortus imminens ini dapat kita tangani dengan yang pertama. Prinsipnya adalah sebenarnya abortus imminens itu nggak perlu obat-obatan tertentu, kayak misalnya kan kalau di pasien bilang obat penguat kandungan gitu ya, atau kalau kita tahu itu terapi hormonal yang bersifat tokolitik, misalnya salbutamol, indometasis. Nah, ini ternyata secara evidence based-nya, secara ilmiahnya itu tidak terbukti untuk mencegah abortus, sehingga sebenarnya tidak diperlukan gitu ya. Kemudian yang penting adalah anjurkan klien untuk tidak aktivitas fisik yang berlebihan, atau jika perlu lakukan bed rest ya, untuk mengatasi supaya perdarahannya tidak bertambah banyak. Kemudian tidak melakukan hubungan seksual. Yang keempat, jika perdarahan berhenti, lakukan ANC seperti biasa. Jadi setelah kita suruh bed rest tadi, jika perdarahannya berhenti, maka ANC kita lanjutkan seperti biasa. Hanya saja jika perdarahannya terus berlangsung, maka kita perlu melakukan rujukan dan pemeriksaan USG. Bukan kita yang melakukan ya, berkolaborasi untuk pemeriksaan USG. Nah, oke lah, kita ke contoh soal langsung. Misalnya di sini ada Nyonya K datang ke BPM, mengeluh terlambat haid selama 3 bulan, sudah melakukan pemeriksaan PP tes mandiri dan hasilnya positif. Saat ini ia mengeluhkan keluar darah dari jalan lahir, tensinya sekian, nadinya sekian, respirasinya sekian, suhunya sekian. Palpasi abdomen teraba balotemen, PD tidak ada pembukaan serviks. Apakah diagnosa pada kasus tersebut? Jadi di sini dia perdarahan pada trimester 1, kemudian ada keluar darah, tapi pembukaannya tidak ada. Nah, kalau belum ada pembukaan berarti diagnosanya antara kalau dia hanya bicara pembukaan, maka diagnosanya antara imminens atau incipiens. Ketika serviks masih tertutup, maka diagnosa yang dapat kita tegakkan adalah abortus imminens ya. Yang A jadi jawabannya. Soal berikutnya, ada seorang perempuan umurnya 28 tahun, G1 P0A0, hamil 12 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut bagian bawah. Hasil anamnesa keluar darah sedang bercampur sedikit gumpalan dari kemaluan sejak 2 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan KU-nya baik, tensi normal, nadinya normal, tidak ada ada kontraksi uterus dan nyeri tekan abdomen bagian bawah. Hasil inspekulo tampak serviks membuka dan terlihat adanya jaringan pada serviks. Diagnosis apakah yang mungkin pada kasus tersebut? Nah, ketika dia bicara tentang jaringan,
Berarti pilihannya tadi antara komplit atau incomplete. Nah, kalau jaringannya masih ada berarti kan masih tersisa tuh, maka kita sebut sebagai abortus incomplete, tidak lengkap, masih ada sisa ya. Jadi jawabannya D, abortus incomplete. Selanjutnya, Nyonya K datang ke BPM mengeluh terlambat haid selama 3 bulan. Ia telah melakukan pemeriksaan PP tes mandiri dan hasilnya positif. Saat ini ia mengeluhkan keluar darah dari jalan lahir, tensi normal, nadi normal, respirasi normal, suhunya juga normal. Palpasi abdomen teraba balut teman, pemeriksaan dalam pembukaan serviks positif, apakah diagnosa pada kasus tersebut? Dia hanya bicara pembukaan serviks, dia nggak bicara tentang jaringan. Kalau bicara tentang pembukaan saja berarti antara insipiens atau imminens. Nah, di sini karena serviksnya sudah membuka ya, kalau pembukaan serviks positif itu artinya serviksnya sudah membuka, maka diagnosa yang bisa kita tegakkan adalah abortus insipiens ya, karena sudah terjadi nih abortusnya, serviksnya sudah membuka. Lalu ada soal, seorang perempuan usia 28 tahun G2P1A0, usia kehamilannya 12 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar bercak darah dari kemaluan. Ibu mengatakan bahwa ada nyeri pinggang seperti kontraksi. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal, tes kehamilan positif, dan terdapat pengeluaran lendir bercampur darah dari vagina, in speculo porsio tertutup. Apakah rencana asuhan untuk kasus di atas? Nah, di sini bisa kita diagnosa bahwa dia mengalami abortus imminens ya, karena porsionya masih tertutup. Tadi kita bilang bahwa abortus imminens itu sebenarnya tidak memerlukan pengobatan tertentu, yang penting dia membatasi aktivitas fisik, tidak melakukan hubungan seksual. Nah, berarti jawaban yang tepat yang mana nih? Antara anjurkan ibu tirah baring, kolaborasi dengan dokter, terminasi kehamilan, persiapan persalinan, atau rawat jalan. Makanya jawaban yang tepat adalah yang A, anjurkan ibunya untuk melakukan tirah baring. Kemudian selanjutnya, ada seorang perempuan usia 28 tahun, G2P1A0, usia kehamilannya saat ini 12 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar bercak darah dari kemaluan. Ibu mengatakan bahwa ada nyeri pinggang seperti kontraksi. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal, tes kehamilan positif, terdapat pengeluaran lendir bercampur darah dari vagina, in speculo porsio tertutup. Apakah rencana asuhan dari kasus di atas? Ini kasusnya sama ya, hampir sama dengan yang tadi. Kata kuncinya adalah pembukaannya belum ada. Nah, apakah rencana asuhan sesuai kasus di atas? Apakah tirah baring, terminasi kehamilan, berikan obat penguat kandungan, atau rawat di BPM? Nah, ini kamu harus hati-hati. Karena apa? Pilihan ini cukup menjebak. Pilihan A mungkin benar, pilihan B tidak benar karena dia abortus imminens, masih bisa dipertahankan, maka tidak bisa diterminasi. Kemudian yang C, memberikan obat penguat kandungan. Tadi sudah dibilang bahwa pemberian obat-obatan itu ternyata tidak terbukti dapat mencegah terjadinya abortus imminens ya. Bukan abortus, tidak mencegah terjadinya abortus insipiens. Jadi jawaban C juga tidak tepat. Kemudian rawat di BPM, ini jelas salah karena kasusnya sudah di rumah sakit, maka jawaban yang tepat itu tetap A, anjurkan ibu untuk tirah baring. Soal selanjutnya, ada seorang perempuan berusia 21 tahun, G1P0A0, hamil 3 bulan, datang ke RS mengeluh, mengeluarkan darah dari kemaluan dan perut bagian bawah terasa sakit. Hasil pemeriksaan 100/70, 100, nadinya, suhunya 36,5, respirasinya 16. TFU teraba balut teman dan pemeriksaan in speculo cervix terbuka. Hasil USG menunjukkan adanya sisa jaringan pada uterus. Nah, kalau ada sisa jaringan berarti bisa kita diagnosa ini sebagai abortus incomplete. Apakah asuhan yang tepat? Yang A, menyuntikkan obat anti perdarahan, yang B, memberikan konseling, yang C, menganjurkan bed rest, yang D, asistensi kuretase, yang E, merujuk ke rumah sakit. Nah, kalau kamu jawab yang A itu nggak tepat, yang B
tidak sesuai kasus, benar memberikan konseling bahwa kehamilan tidak bisa dipertahankan, tapi ini yang ditanya adalah asuhan yang tepat untuk mengatasi masalahnya. Kemudian yang C, menganjurkan bed rest tidak tepat karena sudah terjadi abortusnya. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, asistensi kuretase. Jangan sampai kamu jawab yang E karena kasusnya sudah di rumah sakit ya. Jadi harus teliti juga membaca lokasi pelayanannya ada di mana. Jadi jawaban yang tepat untuk kasus ini adalah yang D. Oke, selesai sudah materi kita tentang abortus. Nanti kita bahas lagi materi yang lain yang terkait dengan KET dan MOLA. Buat teman-teman yang lagi persiapan untuk SKB CPNS 2020, Widya Medika punya 2 modul, yaitu modul SKB Kebidanan dan juga modul SKB Kesehatan Umum. Untuk informasi dan pemesanan, teman-teman bisa follow IG kita atau hubungi admin di nomor WA yang tertera di layar. Untuk teman-teman bidan, kita juga punya simulasi SKB online, jadi tryout gitu ya. Nah, tryout ini ada 5 paket soal, ada 500 soal, ada kunci jawabannya, ada pembahasannya. Kemudian kamu juga bisa melihat skor dan ranking dari seluruh peserta yang sudah mengikuti ujian. Oke, thank you for watching our videos. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa nyalakan lonceng supaya kamu dapat notifikasi ketika kita ada upload video baru. Terima kasih.